Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai sidang Habib Rizik. Di mana teman-teman kemarin itu jaksa menghadirkan 8 orang saksi terkait kasus data swab di Rumah Sakit Umi. Dan dari 8 orang saksi itu teman-teman ada yang menarik, bahwa di sana ada 2 orang yang dihadirkan yang pernah mendemo di kediaman rumah Habib Rizik. Karena dari apa yang disampaikan oleh para pendemo itu, bahwa motivasinya adalah untuk mengkonfirmasi terkait Habib Rizik Syihab, bahwa Habib Rizik Syihab terkena COVID-19. Makanya orang-orang itu melakukan demo, dan demo itu dilakukan hanya 20 orang teman-teman, dengan membawa spanduk "Adili Habib Rizik" dan sebagainya. Jadi kata-kata yang ini memojokkan, menyudutkan Habib Rizik Syihab. Pertanyaannya lagi adalah, dari mana orang ini tahu bahwa Habib Rizik ini punya rumah di Sentul? Ini yang menjadi pertanyaan dari Habib Rizik dan juga dari menantu Habib Rizik Syihab. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan bacakan berita teman-teman dari Kumparan. Habib Rizik cecan saksi yang demo di Sentul. Tahu dari mana saya kabur dari rumah sakit? Pendemo Habib Rizik di Sentul dihadirkan sebagai saksi persidangan kasus data swab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kedua menceritakan perihal aksi demonstrasi yang dilakukan. Habib Rizik diketahui sempat tinggal di Sentul di rumah kerabatnya. Kedua saksi tersebut adalah Ika Nur Hakim dan Ahmad Zuhadi yang bergabung dengan Forum Masyarakat Pajajaran Bersatu. Ika Nur Hakim merupakan koordinator aksi demonstrasi di kediaman Habib Rizik di Sentul. Sementara Zuhadi adalah ketua forum tersebut. Diketahui sekitar 20 orang berkumpul di kediaman Habib Rizik di Perumahan Mutiara Sentul, Bogor pada 30 November 2020. Jadi ada 20 orang yang melakukan aksi demo teman-teman. Habib Rizik ini bukan pejabat negara tetapi di demo. Biasanya orang yang melakukan aksi demo itu meminta pertanggungjawaban kepada pejabat publik yang ini punya kekuasaan mengelola sebuah wilayah atau daerah. Jadi kebijakan publik yang diambil itu karena tidak puas dengan pelayanannya, ini biasanya dilakukan aksi demo. Nah kali ini yang didemo bukan seorang pejabat publik, ini didemo oleh 20 orang teman-teman. Dalam persidangan, keduanya mengaku berdemonstrasi untuk mengkonfirmasi kehadiran Habib Rizik di rumah tersebut. Namun hal itu dianggap aneh oleh Habib Rizik karena seruan dari banner yang dibawa saat demo berisikan hal lain. Mereka menyerukan Habib Rizik tak kabur dari Rumah Sakit Umi Bogor dan ia harus jujur terkait hasil tes COVID-19-nya. Persidangan Habib Rizik pun menanyakan kepada saksi terkait demonstrasi itu. Dari mana mereka bisa tahu dan menyimpulkan bahwa ia kabur dari Rumah Sakit Umi Bogor? Pak Ika juga tadi disebutkan saya kabur. Tahu dari mana? Tanya Habib Rizik di persidangan Rabu 28 April 2021. Dari berita, jawab Ika. Jadi dari berita saja, tahu positif COVID dari mana? Tanya Habib Rizik lagi. Kalau itu belum tahu, karena masih diduga, kata Ika. Jadi pada saat Anda demo, Anda baru tahu saja bahwa saya kabur dari media dan diduga COVID, tanya Habib Rizik. Iya, jawab Ika. Hal yang sama ditanyakan Habib Rizik terhadap Zuhadi. Dari mana tahu bahwa dirinya kabur dari Rumah Sakit Umi Bogor? Lagi-lagi jawabannya dari media. Saya pengen tahu dulu, Anda tahu saya kabur dari mana? Tanya Habib Rizik. Dari media, jawab Zuhadi. Zuhadi merupakan guru ngaji. Ini pun ditanya oleh Habib Rizik kenapa tidak tabayun atau mencari informasi terlebih dahulu dan tidak mengandalkan berita media. Saya tanya, tabayun itu wajib nggak dalam Islam? Tanya Habib Rizik. Wajib, jawab Zuhadi. Apa Anda saat itu lupa khilaf? Tanya Habib Rizik lagi. Lupa, jawab Zuhadi. Jadi Zuhadi ini menjawab khilaf teman-teman terkait posisinya yang melakukan aksi demo yang meminta supaya Habib Rizik untuk diadili dan supaya Habib Rizik ini tidak kabur dari Rumah Sakit Umi. Padahal
Suhadi ini belum melakukan tabayun terkait berita di media, tetapi beliau langsung melakukan aksi unjuk rasa. Dan ini menjadi sesuatu yang aneh teman-teman. Biasanya itu ya, namanya orang yang didemo itu adalah orang yang menjabat jabatan publik, yang memberikan pelayanan masyarakat yang tidak puas dilayani, kemudian melakukan aksi demo. Sementara Habib Rizik bukan pejabat, bukan orang yang bisa diminta pertanggungjawaban publik, karena beliau bukan pejabat publik, tetapi ini di demo. Kemudian kita lihat teman-teman keterangan dari Rumah Sakit UMI. Direktur Rumah Sakit UMI, Najamuddin, juga menjadi salah satu saksi di persidangan tersebut. Ia kemudian ditanya sejumlah hal oleh Habib Rizik soal kabar menyebut dirinya kabur dari Rumah Sakit UMI. "Saya ini apakah betul kabur dari rumah sakit?" tanya Habib Rizik. "Tidak," jawab Najamuddin. "Segala pembayaran rumah sakit sudah lunas?" tanya Habib Rizik lagi. "Sudah lunas semua," jawab Najamuddin. "Tidak ada hutang?" tanya Habib Rizik. "Tidak ada," jawab Najamuddin. "Jadi saya sudah lunas semua. Keluar dengan baik-baik?" tanya Habib Rizik. "Betul," pungkas Najamuddin. Dalam perkara ini Habib Rizik duduk sebagai terdakwa bersama menantunya Hanif Alatas dan Dirut Rumah Sakit UMI Andi Tatat. Mereka didakwa pasal dakwaan berlapis secara alternatif. Salah satunya menyebar berita bohong yang menimbulkan keonaran. Nah, itu teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Habib Rizik kepada saksi, yang katanya saksi itu bahwa Habib Rizik kabur dari Rumah Sakit UMI. Setelah dikonfrontir, setelah ditanyakan kepada pihak rumah sakit bahwa Habib Rizik tidak kabur, karena Habib Rizik keluar itu dengan cara baik-baik. Habib Rizik juga membayar biaya rumah sakit, dan ini dibayar lunas oleh Habib Rizik. Dari mana kalimat kabur itu ada teman-teman? Padahal Habib Rizik keluar dengan baik-baik, ada izin, diperbolehkan oleh rumah sakit, pulang ke rumah tapi dikatakan kabur. Ini yang menjadi hal yang aneh teman-teman dari para pendemo itu yang mengatakan Habib Rizik kabur dari rumah sakit. Padahal Habib Rizik itu pulang dengan cara baik-baik. Habib Rizik sudah membayar biaya rumah sakit secara lunas. Nah, kalau membayar secara lunas, masa dikatakan kabur? Kabur itu adalah kalau beliau di rumah sakit ini keluar dari rumah sakit tanpa ada izin, tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada persetujuan dari dokter, ini baru dikatakan kabur. Tidak membayar rumah sakit, ini tidak kabur. Tetapi Habib Rizik kan membayar. Habib Rizik diperbolehkan oleh pihak rumah sakit. Berarti kan tidak ada masalah. Ini yang perlu menjadi perhatian juga dari para pendemo teman-teman, bahwa melontarkan ide, melontarkan gagasan itu harus sesuai dengan data dan fakta. Kalau faktanya ini keluar baik-baik, masa dikatakan kabur? Kemudian kita lihat lagi teman-teman pernyataan dari menantu Habib Rizik yang juga ini mencecar terkait dua saksi ini. Menantu Habib Rizik heran, pendemo tahu rumah sakit Habib Rizik di Sentul, dapat info dari mana? Ini juga ditanyakan oleh Habib Hanif teman-teman. Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang kasus data swab Rumah Sakit UMI Bogor dengan terdakwa Habib Rizik Sihab. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum menghadirkan dua orang saksi yang menggelar demonstrasi di kediaman Habib Rizik di Perumahan Mutiara Sentul, Bogor pada 30 November 2020. Keduanya adalah Ika Nur Hakim dan Ahmad Suhadi yang bergabung dalam Forum Masyarakat Pajajaran Bersatu. Ika merupakan koordinator aksi demonstrasi, sementara Suhadi menjabat sebagai ketua forum tersebut. Kesaksian keduanya menarik perhatian menantu Habib Rizik, Hanif Alatas, yang ikut menjadi terdakwa dalam perkara ini. Habib Hanif menanyakan alasan demo dan dijawab Ika sebagai upaya menyampaikan pendapat. Lalu Habib Hanif bertanya kepada orang yang ikut dalam aksi demo tersebut. Sekitar 20 orang, jawab Ika di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur Rabu 28 April 2021. Selama perjalanan aksi, kata Ika, tak ada kerusuhan yang terjadi sebab demo yang dilakukan adalah aksi damai. Durasinya sekitar 30 menit, memang aksi damai, kata Ika. Ini aksi damai ini sudah dapat izin belum dari pihak kepolisian teman-teman?
Ini juga harus dipertanyakan karena setiap aksi demo itu harus mendapatkan izin dari pihak kepolisian atau pemberitahuan. Apakah sudah melakukan pemberitahuan? Habib Hanif kemudian menyinggung pembentukan Forum Masyarakat Pajajaran Bersatu. Ternyata Ika dan Suhadi mengakui forum tersebut dibentuk dadakan sebelum aksi 30 November 2020. Jadi baru didirikan sebelum aksi, sebelum gak ada forum itu, tanya Hanif. Iya, jawab Ika. Anda sebagai apa? Tanya Habib Hanif. Saya sebagai Korlap, jawab Ika lagi. Jadi tanggal 30 November 2020 itu baru didirikan? Tanya Habib Hanif. Ya, aksi juga mendadak, jawab Ika. Jadi teman-teman, Forum Masyarakat Pajajaran Bersatu itu didirikan pada tanggal 30 November 2020. Dan aksi itu dilaksanakan juga tanggal 30 November 2020. Jadi dalam hari itu, jadi mendirikan forum masyarakat Pajajaran Bersatu, kemudian hari itu juga melakukan aksi demo. Jadi ini adalah organisasi dadakan yang sehari melakukan pembentukan organisasi, hari itu pula melakukan aksi demo. Jadi aksi demo itu didahului dengan pembentukan organisasi yang disebut dengan Organisasi Masyarakat Pajajaran Bersatu. Habib Hanif kemudian bertanya kepada Suhadi yang ia menanyakan dari mana keduanya tahu kediaman Habib Rizik di perumahan Mutiara Sentul. Habib Hanif curiga keduanya mendapat info Habib Rizik punya rumah di Sentul dari kepolisian. Kapan polisi beritahukan Anda Habib Rizik siap ada di situ? Tanya Habib Hanif. Kami tak terkait polisi, kami lakukan kegiatan itu karena sebagai protes. Kami tanyakan kepada penjaga gerbang apakah ada Habib Rizik di dalam. Dijawab tidak ada, kata Suhadi. Jadi sebenarnya Suhadi ini sudah bertanya kepada penjaga gerbang apakah ada Habib Rizik di rumah itu. Ternyata dijawab tidak ada. Mendengar jawaban Suhadi, Hanif keheranan sebab keduanya bisa tahu kediaman Habib Rizik di Sentul. Padahal Habib Hanif hanya keluarga inti yang tahu Habib Rizik di tempat tersebut. Selain itu, markas forum tersebut juga berada di Kemang yang jauh dari Sentul. Bagaimana Anda tahu Habib Rizik ada di Sentul? Karena rumah Habib Rizik yang sudah terkenal ada di Petamburan atau rumah Habib Rizik yang terkenal itu di Megamendung, ujar Habib Hanif. Keluarga pun tak tahu rumah di Sentul. Keluarga selain anak istri ya nggak ada yang tahu. Pengurus FPI juga nggak ada yang tahu. Dari mana Anda tahu rumah Habib Rizik ada di situ? Karena nggak ada yang tahu. Karena rumah itu rumah baru, tanya Habib Hanif. Nah, itu teman-teman pertanyaan yang mencecar kepada kedua saksi yang melakukan aksi demo di depan rumah Habib Rizik. Yang menjadi pertanyaannya adalah dari Habib Hanif maupun Habib Rizik, dari mana Anda tahu bahwa Habib Rizik itu punya rumah di Sentul? Karena tidak ada yang tahu selain keluarga inti rumah dari Habib Rizik yang ada di Sentul. Nah, ini 20 orang ini tahu rumah Habib Rizik. Ini kan luar biasa. Ini yang menjadi penasaran banyak orang. Dari mana dia tahu rumah Habib Rizik yang ada di Sentul? Siapa yang memberitahukan? Tetapi kita melihat dari pertanyaan Habib Rizik maupun Habib Hanif, dua orang ini tidak menjelaskan secara gamblang dari mana dia mendapatkan informasi rumah Habib Rizik siap. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.